Hmm, Kak Valoranya masih sibuk beres-beres. Mending aku sapa teman-teman dulu ah. Hai guys, ketemu dengan aku lagi. Si Tono yang paling cakep sekota Bogor. Dulu kita pernah loh ketemu di ibadah online YouTube. Ingat kan? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Shh, teman-teman. Aku mau curhat nih. Sebenarnya aku akhir-akhir ini ngerasa takut. Teman-teman ada nggak sih yang suka takut kayak aku? Tono, kamu kok sudah mendahului kakak bicara? Oh iya, tadi kakak dengar katanya kamu sering takut. Memang apa yang kamu takuti? Itu kak, aku paling takut sama si Corona. Aku khawatir dia datang ke rumahku mengenai aku dan keluargaku. Gara-gara Corona, gaji papaku dikurangi. Bagaimana kalau aku nggak bisa bayar uang sekolah? Ah, sebel. Semuanya jadi susah. Kapan sih corona ini akan hilang? Sabar Tono, tenang. Coba ya, seandainya semua superhero bisa dipanggil. Corona pasti bisa dibasmi. Buk, buk, buk. Hilang deh semuanya. Tono, superhero itu kan cuman ada di cerita TV atau film. Corona itu hanya bisa diobati atau dicegah dengan vaksin. Puji Tuhan, saat ini vaksinnya sudah ditemukan. Ih, gak mau ah. Aku gak mau disuntik kak. Serem. Wah, Tono, masa anak paling cakep di Bogor takut disuntik? Tapi, vaksin untuk anak-anak memang belum ada sekarang. Karena masih harus diperiksa dulu aman atau tidaknya. Ah, selamat deh aku. Nah, adik-adik, sekarang kita tinggalkan dulu deh si Corona. Kita akan mendengar cerita dari Alkitab. Kakak berharap setelah mendengar firman Tuhan, kita tidak takut terus. Ah, siap kak. Aku sudah duduk rapih nih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan cerita Paskah. Kiranya Kau berkati kami agar dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Ingat tidak, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, para imam dan para prajurit mengejek Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, ayo turun, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau hebat? Ayo tunjukkan. Wah, orang-orang itu jahat sekali ya. Aku jadi greget deh dengernya. Kalau aku jadi Tuhan Yesus, aku lawan. Jahat. Pasti semua orang jahat itu lari ketakutan. Tono, bagi Tuhan Yesus untuk melakukan semua yang dikatakan orang banyak itu adalah hal mudah. Ingat, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perbuatan ajaib seperti menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tidak turun dari salibnya aja kak? Karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Tuhan Yesus tahu salib itu satu-satunya jalan untuk mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah. Jadi, bukan karena Tuhan Yesus lemah. Waktu Tuhan Yesus mati, orang-orang berpikir Tuhan Yesus sudah kalah. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dan hidup kembali. Tapi kak, kalau tidak salah, aku pernah dengar
Katanya Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Salah, bukan begitu Tono. Para prajurit Romawi kan menjaga kubur Tuhan Yesus yang pintunya sudah ditutup dengan batu. Mereka itu terkenal kuat dan kejam loh. Mana mungkin murid-murid Tuhan Yesus bisa melawan mereka dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Oh iya, benar juga ya Kak. Nah, supaya lebih jelas, kakak ajak kalian semua melihat apa yang terjadi pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Petrus, Yohanes, cepat kemari. Ada apa, Maria? Dia hilang. Dia hilang. Yesus tidak ada. Tenang Maria, ayo masuk dulu. Aku ambilkan minum untukmu. Maria, 3 hari lalu kita melihat sendiri Yesus sudah mati dan dikuburkan. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Tenanglah Maria, aku tahu kamu sedang sedih. Tolong, dengarkan aku dulu. Tadi pagi, aku bersama yang lain pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus. Kami khawatir tidak bisa menggulingkan batu di depan kubur itu. Tapi saat kami sampai di sana, bukan hanya batunya yang sudah terguling, tubuh Yesus pun tidak ada. Kamu yakin kamu sudah pergi ke kubur yang benar? Tentu kami tidak bodoh. Kami kan mengikuti Yusuf saat dia membawa tubuh Yesus dari kayu salib untuk dikuburkan. Kamu tidak salah lihat kan? Aduh, penglihatanku masih normal. Aku melihat sendiri dengan jelas. Yesus sudah tidak ada dalam kuburnya. Kalau begitu, aku harus segera melihatnya. Tunggu Yohanes, aku ikut denganmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Aku tidak mengerti ini. Aku melihat sendiri, kain kafan sudah tergeletak di tanah. Yesus tidak ada. Aku juga melihat kain kafan itu, tapi aku percaya dia hidup. Aku tidak pernah bermimpi hal ini bisa terjadi. Guru kita disalib dan mati, kemudian hilang. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku melihat dia. Aku melihat Yesus. Dia hidup. Maria, apa yang kau katakan? Apa aku tidak salah dengar? Saat kamu pergi, aku pun kembali ke kubur itu. Tetapi saat aku melihat ke dalam kubur, aku melihat 2 malaikat. Mereka sangat bersinar. Mereka bertanya, kenapa aku menangis? Dan di mana kamu melihat Yesus? Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat seorang pria. Aku kira dia seorang tukang kebun. Lalu aku minta dia katakan di mana dia meletakkan Yesus. Jadi tukang kebun itu memindahkan Yesus ke kuburan lain. Aku tahu, pasti begitu. Tidak, dia menyebut namaku. Tukang kebun itu mengenalmu. Tidak, dia bukan tukang kebun. Dia adalah Yesus. Aku tahu engkau sangat dekat dengan Yesus. Kamu benar-benar mengasihi Yesus. Tetapi Yesus sudah mati. Dia memanggil namaku. Aku tahu dia adalah Yesus. Tidak ada yang memanggilku seperti Yesus memanggilku. Aku sangat senang. Aku ingin memeluk dia. Namun Yesus menyuruhku untuk segera mengatakan hal ini kepada kalian.
bahwa Yesus sudah bangkit. Aku melihat Dia. Yesus hidup. Yesus hidup. Nah, Tono, sekarang kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi dan bukan berita bohong. Malaikat Tuhan juga menyatakan dalam Markus 16 ayat 6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Tadi aku ikut merasakan kesedihan dan kekagetan mereka loh, ketika tubuh Yesus tidak ada lagi di kuburnya. Sekarang aku happy karena Yesus benar-benar bangkit. Ya Tono, Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan kematian untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Para murid pun kembali bersukacita dan tidak takut lagi. Wah, pasti semua murid menjadi semangat lagi ya, Kak. Pasti Tono. Dan ingat, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke sorga berjanji akan datang lagi ke dunia ini. Ketika Dia datang kembali, semua hal yang buruk, yang jahat di dunia ini tidak akan ada lagi. Sakit penyakit, ketidakadilan, kesusahan, semuanya akan Tuhan pulihkan. Semuanya bakal jadi baik. Berarti Corona juga gak akan bikin kita menderita lagi ya, Kak? Iya, betul banget, Ton. Kak, cerita ini membuat perasaan aku sekarang menjadi lebih tenang. Syukurlah, memang sudah semestinya begitu, Ton. Nah, adik-adik, kalau kita takut atau khawatir tentang apapun, ingatlah Tuhan Yesus ada dan berkuasa untuk menolong kita dengan caranya. Bisa melalui orang tua, saudara, atau orang-orang di sekitar kita. Selain itu, di masa pandemi COVID ini, Tono, walaupun terasa susah, kita masih diberikan Tuhan makan minum yang cukup, masih bisa sekolah dan beribadah melalui alat-alat yang sudah Tuhan siapkan. Ada bantuan yang diberikan pemerintah, gereja, atau siapapun untuk mereka yang membutuhkan. Iya, Kak. Maaf ya kalau aku tadi agak kesal. Sepertinya aku kurang bersyukur dan terlalu khawatir deh, Kak. Nah, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus ingin kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Misalnya, menghibur dan mendoakan teman yang sedang sedih atau sakit. Berbagi makanan dengan mereka yang kondisinya lebih sulit dari kita. Begitulah cerita Alkitab hari ini, Tono. Terima kasih, Kak, sudah menyampaikan cerita untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyayangi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga, dan berjanji akan datang kembali. I love you, Jesus. Untuk adik-adik, walaupun di rumah saja, tetap rajin belajar ya. Tetap beraktivitas, makan dan tidur yang cukup, tetap terhubung dengan teman yang lain, sehingga kita tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa dan membaca firman-Nya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.